Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Pernyataan Bapak Presiden tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan, karena kita tahu bahwa dari sisi strakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Saya kira mungkin kan ya tuntutan 50 tahun kan Pak Prabowo bilang tuh 50 tahun. Nah, kira-kira mungkin kan ya Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, presiden itu kepala negara ya. Pemikiran-pemikiran presiden, pemikiran filosofis, kemaslahatan ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional. Ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada ya, tentu undang-undang tipikor ya. Soal itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya an integrated criminal justice system. Jadi ada kompartementasi di situ. Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai ya. Ya, nanti kan oleh majelis hakim dalam persidangan itu sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi. Jadi ada subjektivitas di situ ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Baik. Pak, saya Pak, ini Pak. Yang mana kamu, Dek? Oh ya. Terima kasih Pak Hala ya. Oh. Yang saya mau tanyakan tentang ini Pak, restitusi rakyat robing pengembalian uang itu belum semuanya merata Pak. Yang mana? Restitusi. Robing terakhir. Sebelum menjalankan putusan saya kira tidak benar, karena kami punya SOP untuk itu. Nah, tetapi memang bahwa karena persoalannya adalah persoalan aset, ya, ada beberapa masalah yang kemudian bisa berkembang, ya, misalnya asetnya tidak memenuhi dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban. Nah, ya, kemudian aset ini
Ibu harus ingat, kadang-kadang dia terafiliasi dengan pihak ketiga, ya, apakah sedang diagunkan dan seterusnya. Nah, tentu karena putusannya menyatakan ini dikembalikan kepada para korban, nah makanya kita terus berupaya, ya. Tetapi ini menjadi masukan yang akan kami sampaikan kepada Satker yang menangani, ya. Terima kasih. Pak, Pak. Ya. Ada pemotongan pajak nggak dari kejaksaan sendiri? Ada pemotongan pajak nggak dari hasil pengembalian uang itu? Pajak apa maksudnya? Pajak dari lelang itu sendiri, Pak. Jadi begini Bu, kita hanya yang Mbak nggak setuju yang mananya? Enggak, maksudnya kan ada yang dinilai tidak sebanding Pak dengan kerugian yang dampaknya. Nah, jadi begini, ya, kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihatnya. Kenapa? Karena harpemuis itu hanya salah satu, ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan? Itu dulu yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia yang menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain, ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22, ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan dan saya kira sangat terbuka, ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu saya kira sangat terbuka, ya. Silakan. Respon dari kejaksaan tentang hakim yang memutuskan aset Helena Lim untuk dikembalikan gimana, Pak? Kan hakim memerintahkan untuk mengembalikan asetnya Helena Lim disita oleh Kejagung untuk dikembalikan. Respon dari Kejagung. Nah, Helena Lim itu kan baru diputus kemarin. Kita masih punya waktu 7 hari menurut KUHAP, ya, menurut hukum acara. Nah, jadi jangan dikira bahwa 7 hari itu kami tidak mendalami, ya. Itulah fungsinya KUHAP, memberi waktu kepada para pihak untuk pikir-pikir. Sesungguhnya pikir-pikir itu bukan karena kebimbangan, bukan. Tapi kita menganalisis, ya. Karena yang ada di jaksa itu kan catatan persidangan. Lalu dilihat, dicatat apa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh pengadilan. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu sangat berkorelasi dengan apa yang kita dakwa dan kita tuntut. Nah, lalu nanti akan diputuskan seperti apa. Misalnya kita tuntut 8 tahun, putus 5 tahun. Ya, kemudian ada pengembalian aset yang sudah disita kepada yang bersangkutan. Nah, jaksa itu akan melakukan penelitian, pengecekan lebih awal. Nah, kita punya dokumen terkait itu, maka disita. Lalu kenapa pengadilan harus mengembalikan ke yang bersangkutan? Apa pertimbangannya? Dalam waktu kurun 7 hari inilah jaksa itu berpikir-pikir menggunakan hak itu. Tetapi juga kita sekaligus menganalisis, ya. Nanti bagaimana sikap lanjutannya kita lihat. Tapi sejauh ini masuk akal nggak sih Pak pertimbangan hakim untuk memerintahkan Kejagung mengembalikan asetnya Helena Lim? Itu yang sedang dikaji oleh, ya, penuntut umum, ya. Pak Ari. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih kembali, ya, karena diapresiasi. Yang kedua, apakah akan ada pengembangan terhadap perkara ini? Itu sangat tergantung dengan kecukupan alat bukti, ya. Dan penyidik akan terus mendalami dan melihat perkembangan yang terus diupdate, ya, terkait soal putusan-putusan dari para terdakwa yang sudah dihadapkan ke meja persidangan, ya. Dan itu kami akan analisis. Nah, kemudian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara yang masih sangat besar. Nah, tentu apakah akan ada upaya-upaya seperti yang dilakukan terhadap perkara lainnya, ya. Nanti kita lihat perkembangannya, ya. Nah, ini menutup
akhir tahun, ya nanti bagaimana di awal tahun, akan begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kinerja jajaran intelijen, bahwa proyek strategis nasional yang didampingi atau dikawal itu adalah harus proyek negara, ya itu syaratnya. Ya, jadi kalau dia proyeknya swasta, ya kita tidak ada di dalam itu. Ya, bahwa misalnya ada, bahwa walaupun mungkin ya, PIK, ini strategis ya, pasti strategis. Tapi apakah itu strategis nasional, strategis negara? Nah itu yang harus kita. Tapi saya kira kalau bukan proyek strategis nasional, ya artinya negara ya, kita tidak ikut di dalamnya. Artinya sejauh ini belum ada kelihatan data-datanya Pak yang di PIK gitu ya? Karena itu yang harus kita cek, apakah itu proyek strategis negara, apakah itu proyeknya milik negara. Kalau bukan milik negara ya tentu tidak. Tapi kalau ada jalan tol di situ yang dibangun, tapi yang membangun negara, ya bisa saja kita dimintai. Tapi bukan proyek PIK-nya, ya kan? Nah itu ya. Ya. Saya mau lanjut Pak dari Infokras, mau tanya soal Satgas BLBI itu tadi penindakan yang 2024 itu. Apakah ada yang kelanjutan dari 2023, kemudian asetnya siapa saja yang terbesar, dan kelanjutannya Satgas BLBI itu depan gimana Pak? Ya, itu juga nanti kita lihat perkembangan. Saya mau sampaikan begini teman-teman, bahwa data ini, data yang kita kompilasi, data kita himpun, sewaktu pertemuan antara beberapa rekan media dengan Bapak Jaksa Agung, satu hal yang disampaikan di sana bahwa kiranya jangan hanya Kapus Penkum yang menyampaikan ya. Jadi ada narasumber yang bisa juga dimintai oleh media, narasumber yang menangani. Jadi barangkali nanti ya bisa juga rekan-rekan media mengkonfirmasi kepada narasumber yang terkait soal itu ya. Soalnya itu kemarin ya. Nah, yang kedua, bagaimana apakah BLBI ini akan terus menjalankan tugasnya, nanti kita update lah ya, termasuk kegiatan-kegiatannya ya, karena kalau kita lihat di sini ini kan baru menyangkut masalah nilai ya, masalah besarannya, tapi yang mana kegiatannya tentu ini harus kita update ya, kita sampaikan. Baik, yang lain saya kira cukup ya. Belum. Kalau belum puas nggak apa-apa. Siapa-siapa saksi yang ada dalam berkas perkara nanti kita lihatlah bagaimana ya, karena ini masih sedang berlangsung ya. Nah kemudian saya mau sampaikan bahwa pemeriksaan Dewas dengan penyidikan saya kira itu dua hal yang berbeda ya, karena yang pertama menyangkut masalah etika, yang kedua menyangkut masalah perbuatan pidananya. Nah tapi apakah orang-orang yang diperiksa itu juga diperiksa sebagai saksi ya di dalam berkas perkara, nanti persidangan akan ya kita lihat perkembangannya ya. Saya kira begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya, atas kesabarannya, dan di 2025 semoga kesabaran itu lebih tinggi lagi ya.